Halo Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, apa kabar kalian semua? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Seorang teman bertanya kepada saya terkait dengan Injil Lukas, bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Pertanyaannya ialah, apakah Herodes cemas karena takut bertemu dengan Tuhan Yesus? Maka saya menjawab, Herodes cemas bukan karena ia takut bertemu dengan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Buktinya di ayat 9 kita dapat menemukan di kalimat yang terakhir dikatakan Herodes berusaha untuk dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya Herodes cemas bukan karena ia takut bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat Herodes menjadi cemas? Menurut saya, kecemasan Herodes berkaitan erat dengan apa yang telah ia lakukan, apa yang telah ia perbuat. Herodes telah melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Herodes telah melakukan perbuatan jahat, yaitu memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Kehadiran Tuhan Yesus sendiri yang dikatakan oleh orang banyak sebagai Yohanes yang bangkit, sebagai Nabi Elia yang muncul, ataupun sebagai Nabi yang bangkit, mau menggambarkan bahwa Yesus sebagai sosok yang hadir membawa pesan-pesan kebenaran Allah. Herodes menjadi takut dan khawatir, cemas karena kejahatannya berhadapan dengan kebenaran Allah. Dan tak jarang kita pun seperti Herodes, kita cemas akan hal-hal jahat ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang pernah kita lakukan ataupun yang sampai sekarang masih saja kita lakukan. Kita menyembunyikannya, kita menyimpannya di hadapan orang banyak. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, sehebat apapun kita menyimpannya, sehebat apapun kita menyembunyikannya, bila berhadapan dengan kebenaran Allah, maka membuat diri kita menjadi kehilangan damai sejahtera, membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Kita dapat hidup di dalam kecemasan, stres, ataupun di dalam ketakutan yang berlebihan. Kebenaran Allah sendiri sebenarnya dapat hadir melalui hati nurani kita yang bersuara, dapat hadir juga di dalam keluarga kita, di dalam pertemanan kita, dan juga dapat hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Kebenaran Allah juga dapat hadir melalui firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, kecemasan sebenarnya adalah perasaan alami, perasaan yang wajar, dan dapat menjadi alarm bagi diri kita. Namun jangan biarkan kecemasan itu terus-menerus menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Kita mau akui kesalahan yang mungkin saja pernah kita lakukan, yang pernah kita perbuat, atau mungkin saja yang masih saja kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui semuanya itu, kita mau mohon pengampunan, dan juga kita mau hidup di dalam pertobatan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga rahmat sukacita dan damai sejahtera mengalir di dalam hidup dan kehidupan kita, hingga kita dapat terlepas dari yang namanya kecemasan hidup yang ada di dalam diri kita masing-masing. Semoga dengan rahmat pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita mengalami pemulihan hidup. Diri kita tidak lagi hidup di dalam kecemasan, di dalam kekhawatiran. Kita menjadi manusia yang baru. Kita dapat hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena kebenaran Allah sungguh hidup di dalam diri kita, sungguh hidup di dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga renungan singkat ini bermanfaat dan membuat kita hidup di dalam kebenaran Allah. Tetap setia, tetap semangat, biar lu jadilah terang.